Selamat berjumpa kembali anak-anak untuk pembelajaran matematika wajib. Pada hari ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Anak-anak, simpangan rata-rata itu adalah merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung yang dilambangkan sebagai SR. Nah, ada dua macam dari simpangan rata-rata. Yang pertama adalah simpangan rata-rata data tunggal. Yang kedua, simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, seperti pada catatan yang Bapak buat, untuk simpangan rata-rata data tunggal dirumuskan sebagai SR sama dengan sigma daripada N ya. Mulai dari data yang pertama sampai data selanjutnya dikalikan nilai mutlak ya. Itu garis lurus yang dua itu dibaca nilai mutlak ya. Yaitu XI dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan banyak data atau N. Di sana XI itu sama dengan nilai dari data ke I. Kemudian X rata-rata ya yang dicoret di atasnya itu adalah min atau rata-rata. Kemudian N adalah banyak data. Kemudian untuk simpangan rata-rata data berkelompok itu rumusnya itu berbeda sedikit ya. SR sama dengan sigma dari N mulai dari data ke pertama sampai selanjutnya dikalikan dengan frekuensi data ke I dikalikan dengan nilai mutlak yaitu data ke I dikurangi rata-rata dibagi jumlah daripada frekuensi ya. Mulai dari frekuensi yang pertama dan selanjutnya, di mana FI itu sama dengan frekuensi data ke I, kemudian XI itu adalah nilai data ke I, dan X rata-rata ya sudah umum kita tahu simbolnya yaitu X yang dicoret di garis di atasnya yaitu rata-rata atau min. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari dengan contoh-contoh yaitu untuk simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok. Anak-anak, berikut adalah contoh dari soal ya. Contoh yang pertama yaitu soal daripada menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal ya. Misalnya, tentukan simpangan rata-rata data 8, 3, 7, 5, 7. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya anak-anak harus ingat ya apa yang diisyaratkan dalam rumus tadi ya. Kita harus mencari dulu rata-rata, di mana di sana tertulis banyaknya data adalah sebanyak 5 ya. N-nya 5, kemudian X1-nya 8, X2-nya 3 dan seterusnya. Sehingga rata-rata dapat dicari menjadi X rata-rata sama dengan X yang pertama ditambah X yang kedua dan seterusnya sampai yang ke N ya. Dibagi dengan banyak data. Sehingga dapatkan 8 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 tambah 7 dibagi dengan 5 karena banyak datanya adalah 5. Sehingga menjadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi itu baru rata-rata. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata dari data-data tersebut adalah simpangan rata-rata adalah sigma daripada banyak data ya, mulai data pertama sampai data yang kelima dikalikan nilai mutlak dari selisih antara data pertama dengan rata-rata dibagi dengan banyak data.
sehingga akan diperoleh yaitu nilai mutlak dari 8 dikurangi 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 ditambah 5 kurang 6 ditambah 7 kurang 6. Jadi 8 kurang 6 2 ditambah 3 kurang 6 kan min 3. Karena nilai mutlak itu adalah positif. Jadi 2 ditambah 3 kemudian ditambah 1 ditambah 1 ya 5 kurang 6 kan min 1. Nilai mutlak daripada min 1 adalah 1, yaitu selalu nilainya positif ya. Ditambah 7 kurang 6 1 dibagi dengan 5. Jadi 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan 8 dibagi 5 1,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6 dari data 8, 3, 7, 5, dan 7. Jadi perlu kita digarisbawahi di sini adalah nilai mutlak itu adalah selalu positif ya. Ya, itu adalah contoh untuk simpangan rata-rata data tunggal. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan menuju kepada contoh yang kedua, yaitu menentukan simpangan rata-rata data kelompok. Seperti yang tertulis di sana, contoh yang kedua, kita akan menghitung yaitu simpangan rata-rata dari data usia balita dalam bulan ya di posyandu bayi sehat sebagai berikut. Itu dalam tabel tertulis itu ada kolom pertama usia, kolom kedua adalah frekuensi. Jadi untuk usia 1 sampai 5 bulan ada 6 orang atau 6 bayi. Kemudian usia dari 6 sampai 10 ada 3. Usia 11 sampai 15 ada 4 orang. Usia 16 sampai 20 ada 4 orang. Dan usia 21 sampai 25 ada 8 orang. Nah, bagaimana kita cara menentukan nilai simpangan rata daripada data yang ada pada tabel tersebut? Tentunya kita harus mencari dulu tagihan-tagihan yang ada pada rumus untuk menentukan simpangan rata-rata data berkelompok, di mana SR itu atau simpangan rata-rata pada data berkelompok yaitu SR sama dengan sigma daripada N mulai dari data yang pertama ya, yaitu dari frekuensi yang pertama dikalikan dengan nilai mutlak daripada selisih antara dan nilai tengah ya, dikurangi rata-rata dibagi dengan jumlah dari frekuensi dari yang mulai yang pertama sampai kelas berikutnya. Jadi untuk simpangan rata-rata data kelompok XI itu adalah nilai tengah. Jadi untuk hal tersebut untuk menyimak rumus tersebut maka kita harus membuat tabel sesuai dengan tagihan yang diminta daripada rumus tersebut. Nah, pada kolom yang pertama tentunya kita akan menuliskan daripada usia daripada bayi tersebut ya, yaitu ada 5 kelas, interval kelas. Kemudian kolom yang kedua adalah frekuensi, kolom yang ketiga adalah nilai tengah, kolom yang keempat adalah hasil kali frekuensi dengan nilai tengah, kolom yang kelima adalah nilai mutlak daripada selisih antara nilai tengah dengan rata-rata, dan kolom yang keenam adalah hasil kali frekuensi dengan nilai mutlak selisih daripada nilai tengah dengan rata-rata. Nah, kita tentunya harus mengisi kolom yang sampai kolom yang keempat ya, karena untuk menentukan rata-rata rumusnya adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah daripada frekuensi, sehingga kita harus mengisi
dari sampai dengan kolom keempat dulu, sehingga nilai rata dapat kita tentukan. Nah, anak-anak, untuk baris yang pertama usia anak 1 sampai 5 dengan frekuensi 6, nilai tengahnya kita hitung, yaitu 1 ditambah 5 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2, 3. Sehingga hasil kali frekuensi dengan nilai tengah adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Pada interval kelas yang kedua, yaitu 6 sampai 10 bulan dengan frekuensi 3, sehingga nilai tengahnya adalah 6 ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 8. Sehingga hasil kali frekuensi dengan nilai tengah adalah 3 kali 8 sama dengan 24. Untuk interval kelas yang ketiga, yaitu 11 sampai 15 bulan dengan frekuensi 4, nilai tengahnya adalah 11 ditambah 15 dibagi 2, yaitu adalah 13. Sehingga hasil kali frekuensi dengan nilai tengah adalah 4 dikali 13 sama dengan 52. Nah, berikutnya interval 16 sampai 20 bulan dengan frekuensi 4. Nilai tengahnya adalah 16 tambah 20 dibagi 2 adalah 18. Hasil kali frekuensi dengan nilai tengah adalah 4 dikali 18 sama dengan 72. Berikutnya interval kelas 21 sampai 25 dengan frekuensi 8. Nilai tengahnya adalah 21 ditambah 25 dibagi 2 adalah 23. Sehingga hasil kali daripada frekuensi dengan nilai tengah adalah 8 dikali 23 sampai sama dengan 184. Dari tabel tersebut, yaitu sampai kolom yang keempat, rata-ratanya adalah jumlah daripada hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah daripada frekuensi. Di sana jumlah frekuensi adalah 25. Jumlah hasil kali FI dengan XI adalah 350. Sehingga rata-ratanya adalah 350 dibagi 25 sama dengan 14. Nah, untuk mengisi kolom selanjutnya, yaitu kolom nilai mutlak selisih daripada nilai tengah dengan rata-rata. Untuk baris yang pertama, interval usia 1 sampai 5, selisih nilai daripada nilai tengah dengan rata-rata adalah yaitu 3 dikurangi 14, yaitu min 11. Nilai mutlaknya adalah 11. Berikutnya untuk usia 6 sampai 10, nilai mutlak dari selisih nilai tengah dengan rata adalah 8 dikurang 14, yaitu min 6. Jadi nilai mutlaknya adalah 6. Kemudian interval yang ketiga 11 sampai 15, yaitu 13 dikurang 14 sama dengan min 1. Nilai mutlaknya adalah 1. Kemudian untuk interval 16 sampai 20, nilai tengahnya 18. 18 dikurangi 14 sama dengan 4 ya. Kemudian yang berikutnya interval kelas 21 sampai 25 dengan nilai tengah 23. 23 dikurangi 14 sama dengan 9. Nah, kemudian kita bisa hitung juga mengisi dengan kolom yang ke-6, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari selisih nilai tengah dengan rata-rata ya. Untuk baris yang pertama, lihat di tabel tersebut, yaitu 6 dikali 11 sama dengan 66. Yaitu 6-nya adalah frekuensi, 11-nya adalah nilai mutlak daripada selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Kemudian pada baris yang kedua, interval 6 sampai 10, hasil kali frekuensi dengan nilai mutlak selisih antara nilai tengah dan rata-rata adalah 18.
Begitu selanjutnya dengan baris yang ketiga, 4, dan 5. Sehingga jumlah daripada frekuensi dikalikan dengan selisih nilai mutlak nilai tengah dikurangi rata adalah 176. Sehingga simpangan rata-rata yaitu dengan rumus sigma n dari data yang pertama sampai data berikutnya dikali dengan frekuensi dikalikan selisih nilai mutlak selisih data ke I dikurangi rata-rata dibagi jumlah daripada frekuensi itu menghasilkan 176 dibagi 25 sama dengan 7,04. Demikian tadi anak-anak kita sudah pelajari bersama-sama ya, menentukan nilai simpangan rata-rata baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Di sini tentu ada perbedaan sedikit ya. Pada simpangan rata-rata data tunggal, XI itu adalah nilai dari data ke I, sedangkan untuk simpangan rata-rata data berkelompok, XI itu adalah nilai tengah. Nah, untuk menentukan simpangan data tunggal tentunya tidak terlalu rumit ya. Nah, pahami rumus itu. Sedangkan untuk nilai simpangan rata-rata data berkelompok, itu rata-rata data berkelompok itu tentunya agak rumit. Anak-anak harus mempersiapkan tabel ya, berbentuk kolom, yaitu dari kolom yang pertama sampai kolom yang ke-6. Nanti tolong tabel itu dicatat sehingga nanti anak-anak dapat membaca dengan jelas ya apa yang ditulis dalam tabel tersebut, sehingga anak-anak dapat menggunakan rumus yang sudah ada untuk menentukan nilai simpangan rata-rata data berkelompok. Baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan kali ini atau pembahasan kita kali ini tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan ingat, rajin belajar dan tentunya jaga kesehatan. Sampai jumpa.